Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di channelnya APN Edukasi, di mana di channel ini kalian bisa menemukan video-video pembahasan matematika, IPA ataupun bahasa Inggris, ataupun juga video-video edukasi lainnya yang pastinya bermanfaat buat kalian. Dan di video kali ini kakak akan ngebahas untuk uji kompetensi bab 9 pelajaran IPA kelas 9. Soal nomor 1 berikut ini yang merupakan peran tanah bagi kehidupan adalah. Untuk jawaban nomor 1, karena mungkin ini ada kesalahan di dalam soalnya. Jika menurut soal yang seperti itu, maka jawaban B, C, dan D itu betul jawabannya. Maka kakak ganti menjadi berikut yang bukan merupakan peran tanah. Dan jawabannya adalah yang A, yaitu menjaga suhu bumi karena itu adalah fungsi dari atmosfer. Soal nomor 2, salah satu peran organisme tanah adalah mengatur kegemburan tanah. Benny melakukan pengamatan pada beberapa jenis tanah dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Tanah yang mengandung organisme tanah berasal dari lokasi. Jawabannya adalah yang A dan D. Berikutnya ke soal nomor 3, tanah terdiri atas beberapa lapisan. Untuk mendapatkan bahan tambang, manusia melakukan penggalian hingga lapisan yang terdalam. Menurut pendapatmu, hal yang mungkin terjadi pada keseimbangan lingkungan akibat penggalian tanah adalah? Dan jawabannya adalah C, yaitu mengganggu kehidupan organisme tanah. Udah jelas ya, dari gambar untuk penggalian tanah aja udah jelas. Itu akan mengganggu organisme tanah, terutama untuk yang di bagian lapisan atas, di mana di situ ada kehidupan organisme tanah. Belum juga ada berdampak kepada lingkungan sekitar, termasuk berdampak kepada kehidupan manusia. Selanjutnya ke nomor 4, perhatikan gambar lapisan tanah. Lapisan tanah yang paling banyak mengandung materi organik adalah. Nah, lapisan tanah yang paling banyak mengandung materi organik itu adalah tanah humus, atau pada gambar adalah lapisan tanah A atau lapisan tanah teratas. Hal ini dikarenakan pada lapisan tanah teratas terjadi proses penguraian atau dekomposisi bahan-bahan organik yang menyebabkan tanah di lapisan ini kaya akan zat hara dan materi organik lainnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 5, hujan dan air mengalir dapat mengikis tanah. Tanah yang paling banyak terkikis oleh hujan dan air mengalir adalah tanah dari. Ya, dan jawabannya adalah yang B, yaitu daerah miring yang tandus. Penjelasannya, daerah miring menyebabkan aliran air semakin cepat. Hal ini akan mempercepat proses pengikisan lapisan tanah pada bagian atas. Sedangkan pada tanah tandus, tidak terdapat pengikat tanah berupa akar pepohonan, sehingga menyebabkan partikel-partikel tanah mudah terlepas terbawa oleh aliran air pada saat hujan. Oleh karena itu, tanah tandus dan juga miring cepat sekali terkikis oleh aliran air. Dampak terburuknya yaitu dengan terjadinya longsor. Soal berikutnya nomor 6. Sifat-sifat tanah berubah melalui proses alam dan aktivitas manusia. Berdasarkan pernyataan berikut yang menunjukkan perubahan tanah karena proses alam adalah. Itu jawabannya adalah yang A, pengikisan nutrisi akibat hujan lebat. Jadi selain aktivitas manusia seperti pertambangan, banjir akibat berkurangnya daerah resapan, serta longsor karena berkurangnya daya cangkram tanah oleh pepohonan, proses perubahan tanah juga salah satunya pengikisan bisa terjadi secara alamiah, yaitu karena hujan lebat. Hujan lebat akan memecah lapisan tanah bagian tanah atas atau tanah humus yang kaya nutrisi dan materi organik. Berikutnya soal nomor 7, pelapukan tanah dapat terjadi secara biologi, kimia, dan fisika. Di antara lokasi berikut, lokasi yang tanahnya paling cepat mengalami pelapukan adalah daerah. Dan jawabannya adalah yang A, yaitu hutan tropis subur, karena memungkinkan terjadinya pelapukan biologi dan juga fisika. Biologi adalah pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhnya lumut, sedangkan fisika yaitu pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim atau unsur fisika lainnya, contohnya perubahan cuaca karena pengikisan angin, pengikisan air, dan lain-lain. Karena dua hal tersebutlah yang memungkinkan hutan tropis yang subur lebih cepat mengalami pelapukan.
Soal nomor 8, ion-ion dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan antara lain. Jadi ion itu adalah atom-atom yang bermuatan listrik. Muatan ini bisa bernilai positif ataupun negatif, dilambangkan dengan tulisan superskrip pada lambang atom seperti Na plus di atasnya atau Cl minus di atasnya. Sedangkan O2 dan CO2 itu merupakan bukan ion dan juga keberadaannya paling banyak di atmosfer dan bukan di dalam tanah. Maka jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 9. Tanah yang memiliki ukuran butiran yang sangat kecil, sulit ditembus air dan tidak mengandung campuran pasir dan batuan disebut tanah. Dan jawabannya adalah yang A, itu tanah liat, karena kalau tanah pasir itu partikelnya lumayan relatif besar dan juga mudah menyerap air walaupun miskin organisme dan zat hara. Sedangkan tanah lempung ukuran partikel tanahnya antara pasir dan tanah liat, relatif agak mudah menyerap air, terdapat zat organisme. Sedangkan tanah liat itu ukuran partikelnya relatif lebih kecil dibandingkan jenis tanah lainnya, terbentuk dari pelapukan batuan silika oleh asam karbonat, sulit menyerap air dan terdapat organisme di dalamnya. Nomor 10, akibat utama erosi tanah adalah, jadi erosi itu adalah peristiwa pengikisan batuan, tanah, ataupun endapan karena pergerakan angin, air, atau es. Efek buruk dari erosi adalah menipisnya tanah lapisan atas yang kaya akan zat hara dan juga menurunnya kemampuan lahan dalam menyerap air. Dan jawaban yang tepatnya adalah yang D, yaitu hilangnya lapisan tanah teratas sehingga mengganggu organisme tanah.